jam. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sementara kami memulai ibadah-Mu, Tuhan tolong pimpin kami dan berkati kami dalam menjalankan ibadah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Losa Mingmi. Selamat pagi Losa Sia-Sia. Nah, kalian udah ngucapin selamat pagi belum? Ke orang tua kalian, ke saudara kalian. Nah, yang paling penting, kalian udah ngucapin selamat pagi belum sama Tuhan Yesus? Nah, yuk kita ngucapin selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sementara kami memulai ibadah-Mu, Tuhan tolong pimpin kami dan berkati kami dalam menjalankan ibadah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Losa mau ajak kalian buat nyanyi dan selalu ingat sama Yesus sayang pada kita. Nah, kita kan nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Kau
semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya dalam kehidupan kami. Serta kami juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini Lausa akan berceritakan tentang Yesuslah jalan, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Nah, sebenarnya Yesus itu merupakan jalan kemana sih? Nah, coba kita cari jawabannya di dalam Alkitab ya. Semuanya udah pada pegang Alkitab kan? Kita buka Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Lausa bacain ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi Yesus itu merupakan jalan untuk kemana sih? Coba kita ulang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti Tuhan Yesus adalah merupakan jalan untuk datang kepada Bapa. Berarti tujuannya adalah Bapa. Nah, tapi sebelumnya, langsung mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih pengen ke suatu tujuan nih? Kalian pengen ke suatu tempat. Tapi kalian malah salah jalan, salah pilih jalan. Kalian harus muter-muter dulu buat nyampe ke jalan yang benar. Akhirnya pas nyampe ke tempat tujuan, kita malah telat deh. Contohnya, misalnya kita pengen naik pesawat nih jam 2. Kita udah berangkat nih jam 1. Kita udah memperkirakan jalannya. Tapi ternyata jalan yang kita pilih itu jalan yang salah. Akhirnya kita tersesat dan kita harus nyari-nyari jalan yang benar supaya kita nggak terlambat buat naik pesawat. Akhirnya kalau kita nyari-nyari kayak gitu kan butuh waktu ya. Pastinya kita bakal telat gitu sampai bandara. Akhirnya kita ketinggalan pesawat. Itu kan susah ya kalau kita ketinggalan pesawat, kita harus nunggu lagi, kita harus pesen tiket lagi buat ke pesawat yang berikutnya. Nah, adik-adik, jadi sama nih sama cerita kali ini. Tujuan kita adalah Bapa yang ada di sorga. Kenapa? Karena tujuan kita pasti semua manusia mempunyai tujuan ingin masuk surga. Gak ada kan kalian yang pengen masuk neraka? Semua manusia di dunia ini pasti pengennya masuk surga. Pengennya diselamatkan dari hukuman-hukuman dosa. Nah, tapi gimana sih caranya? Nah, adik-adik, kita semua pasti sering mendapatkan undangan-undangan dari Tuhan untuk menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Misalnya, contoh undangan itu seperti ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, ke sekolah minggu, dengar lause-lause, kita berdoa. Itu merupakan contoh undangan untuk menerima keselamatan. Nah, Alkitab ini juga merupakan salah satu contoh undangan untuk menerima keselamatan. Tergantung dari kitanya sendiri mau menerima dan percaya atau enggak. Nah, Tuhan Yesus sendiri itulah yang memberitahukan jalan kepada kita, jalan yang sebenarnya untuk menuju keselamatan, untuk nyampe ke tempat tujuan kita yaitu surga. Karena jika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan jalan untuk menuju surga, kita pasti nggak bakal tersesat. Karena Tuhan Yesus sendirilah jalan itu. Yesus sendiri dari surga turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi, dan kembali lagi ke surga. Dialah merupakan jalan itu untuk membawa kita ke surga. Dia merupakan jalan itu untuk membawa anak-anaknya ke surga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Nih, ada ditulis di dalam Alkitab yang ayat ke-12, coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Lalu baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun menurut kita sebagai manusia rasanya mustahil, rasanya nggak mungkin, kita harus tetap berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan
Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita sebagai manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Contohnya yang ada di Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu merupakan perintah Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji-muji nama Tuhan, melakukan pelayanan. Itu juga melaksanakan perintah Tuhan. Yang penting kita harus percaya dan setia kepada Tuhan kalau Tuhanlah satu-satunya jalan untuk kita semua buat pergi ke surga, untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Oke? Jangan sampai telat untuk percaya kepada Tuhan, karena kalau telat, seperti di pesawat tadi, kita jadi rugi, ya kan? Nah, sampai sini dulu firman Tuhan kali ini. Kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantulah kami, tolong kami agar kami dapat terus percaya kepada Engkau, terus setia kepada Engkau, dan melaksanakan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dikuatkan, agar kami dapat melakukan firman-firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan kali ini. Bye-bye! Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kalian dengarkan bisa menjadi, kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita doa Bapa kami, kemudian kita nyanyi Bapa terima kasih. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa